Bahkan kemarin sih yang terdekat itu KKY ya. Ya walaupun dengan segala macam problematikanya, intinya pas video KKY viral itu ada asistennya atau yang menjadi rekannya itu protes. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Kusuka Podcast. Podcastnya Kop Mawin Suka bersama aku, Shena Karindra. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bersemangat ya. Oke, jadi teman-teman, Kusuka Podcast ini aku ceritain sedikit ya. Ini adalah podcastnya Kop Mawin Sunan Kalijaga. Jadi kita akan cerita-cerita seputar koperasi tentunya dan koperasi mahasiswa. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu orang yang lumayan penting di Kop Mawin Sunan Kalijaga. Langsung aja sih kita say hi ke Kak Hari. Halo Kak Hari. Halo Shena dan teman-teman. Kabar sehat Shena? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Hari sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, jadi Kak Hari ini itu merupakan Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Sunan Kalijaga Jakarta. Ini nggak gimana sih? Sunan Kalijaga Jakarta. Gitu teman-teman. Yo, jadi hari ini kita mau ngapain nih Kak? Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih tentang koperasi ke depannya atau ide-ide kita tentang koperasi gitu supaya melatih pemikiran dan nanti kita terbuka kayak gitu. Lumayan seru ya topiknya kali ini. Apa topiknya Shena? Yaitu ngomongin tentang koperasi. Ya, betul. Gaya koperasi saat ini ya. Iya. Oke. Jadi gimana Kak budaya koperasi saat ini menurut Kak Hari? Ya, koperasi saat ini dirasa masih banyak yang cara mengelolanya atau bisnisnya itu masih yang biasa, belum terlalu mengarah kepada koperasi masa kini kayak gitu. Walaupun ada beberapa koperasi yang sudah mengarah kepada koperasi yang masa kini. Oke, menarik. Koperasi saat ini tuh yang kayak gimana sih Kak? Soalnya kita sebagai anak-anak muda atau anak Indonesia itu agak jarang nggak sih dengar kata koperasi? Koperasi itu apa sih kayak gitu? Iya, benar banget. Sekarang tak tanya deh, Shena pertama kali dengar koperasi kapan? Aku pertama kali dengar kata koperasi sebenarnya waktu SMP SMA sih udah dengar, tapi kayak nggak ngerti. Aku taunya koperasi itu yang kayak kantin kejujuran gitu loh. Itu yang lola koperasi di sekolahmu ya? Yes. Enggak. Jadi cuma aku kira ya koperasi itu kantin kejujuran itu. Oh, tapi nggak tahu koperasi itu apa dulu. Iya. Tahunnya berarti sampai SD belum pernah? SD. Tapi aku di SD sih yang ada kantin kejujuran tuh di SD. Berarti aku dengarnya pas SD ya, koperasi. Iya, berarti gimana sih kamu? Ya nggak apa, maklum udah tua ya Shena. Berapa umurnya? Masih muda kan? Jangan bahas umur dong, ntar ketahuan. Kalau aku masih SMP. Idi. Iya. Jadi emang pendidikan tentang koperasi itu kurang di Indonesia itu. Ibarat kalau pendidikan agama aja masih mending karena di tiap tingkatan kelas itu ada wajib kayak gitu. Tapi tentang koperasi itu kan
jarang. Aku itu dengar koperasi itu sebenarnya sejak SD itu udah ada materi tentang koperasi, tapi ya cuma pengertian gitu, nggak ada penjelasan lebih lanjut atau kemudian ada prakteknya seperti itu. Jadi ya tahu aja koperasi itu salah satu bentuk badan usaha kayak gitu. Yang apa? Yang menjadi soko guru perekonomian katanya kayak gitu. Bener banget sih, karena aku pun juga kalau misalkan ditanya sama temen-temenku, ikut apaan sih Rin? Kayak, koperasi itu apa sih? Kayak gitu. Sampai sekarang ya, kayak gitu. Sampai sekarang. Iya, padahal kayak para mahasiswa, mereka tuh mahasiswa. Mm-mm. Dan koperasi itu, ya itu tadi yang seperti Kak Hari bilang, Iya. merupakan soko perekonomian Indonesia harusnya, ya Harusnya. kan? Iya. Gimana nih? Dan itu emang muda, sudah seharusnya. Anak muda apa kabar? Nah itulah, jadi pentingnya sekarang maksudnya koperasi masa kini itu ya yang menyasar anak-anak muda kayak gitu. Karena sih tidak bisa kita pungkiri kalau image koperasi itu di kalangan masyarakat tuh masih dikelola oleh generasi yang tua, kemudian hanya terkait simpan pinjam aja. Nah itu paradigma atau stigma-stigma negatif yang ada di koperasi saat ini. Dan itu tentu harus diubah. Nah, maka di diskusi ini kita di podcast kali ini membahas hal-hal tersebut. Nah, kalau menurut Seina gimana supaya koperasi itu bisa masa kini dan pemuda-pemuda tidak bertanya-tanya lagi apa sih koperasi itu kayak gitu. Mungkin kayak konten kali ya, dari misalnya kayak koperasi ini belum dikemas, kayak materi-materi koperasi itu belum dikemas secara menarik. Mungkin bisa dibikin video apa sih, kayak video singkat terkait koperasi-koperasi, atau di Instagram dibikin kerjasama gitu sama anak muda tentang apa sih penyuluhan koperasi mungkin kali ya. Iya. Biar anak-anak pokoknya dikemas sekekinian mungkin gitu ya. Iya, jadi dan dibuat sekarang kan menarik ya. Gimana? Bener banget. Dan sekarang Gimana? kan apa-apa kan dulu. serba digital ya Kak. Jadi itu seharusnya kayak koperasi itu juga merambah ke digitalisasi gitu. Iya. Benar-benar. Contoh merambah digitalisasi gimana kalau menurut Seina? Ya mungkin bisa dikenalin kayak gabung koperasi melalui apa komunitas tapi lewat Instagram. Jadi kayak misalkan daftar anggota tuh bisa online atau gimana RAT online. Jadi itu anak-anak muda yang kan pengennya serba simpel, serba praktis gitu ya. Nah, dan menurutku dan setauku koperasi itu berhasil atau populer tuh cuma di kalangan kayak daerah-daerah pedesaan kayak gitu. Kurang cocok atau kurang menarik kali ya bagi anak-anak muda yang tinggal di kota. Ya. Padahal kalau kita ketahui di Singapura itu banyak loh koperasi anak muda gitu. Karena dimudahkan kalau syaratnya di sana itu 5 orang itu udah bisa bikin koperasi. Dan memang inti dari supaya koperasi itu bisa jalan, kemudian para pemuda juga bisa paham, intinya ya di pendidikan koperasinya kalau dari aku. Jadi bagaimana pendidikan koperasi itu bisa menjelaskan secara gamblang kepada para pemuda supaya paham apa itu koperasi gitu. Nah, ini sebenarnya ada inovasi sih dari beberapa orang. Kalau Seina udah tahu belum, ada namanya koperasi Ken 8, itu ada di Jogja. Dia punya Wikikopi gitu. Nah, itu di sana mereka buka kafe kayak gitu. Dan kafenya terbilang rame. Nanti bisa teman-teman carilah, namanya Antologi Cafe, dan juga ada Wikikopi itu. Nah, di sana mereka selain berusaha melalui kafe kopi, mereka juga belajar koperasi kayak gitu.
Oh, oh menarik ya. Jadi kayak diskusi kecil tapi di warung kopi ya, benar Iya, ya? dan itu milik koperasi, Kak. Si coffee shop itu juga milik koperasi. Iya, Wah, menarik menarik. Iya sih, karena emang anak-anak muda sekarang kan lagi eh, suka banget, demen banget nongkrong sambil kopi ya. iya, itulah. Itu bisa jadi Itu salah salah. satu bentuk kayak gitu. Di Mhm. daerah mana, agak lupa juga. Ada namanya Kabelan Co-op, itu dia berbasis eh, kafe juga, tapi di sana intinya mereka koperasi film. Jadi produksi film kemudian ditampilin di kafe itu. Sana ketika mau nonton kayak nobar di tanah lapang kayak gitu, pakai layar besar gitu. Nanti nonton di sana, bayar, kemudian ada hidangan-hidangan juga. Itu milik koperasi dan kebanyakan memang anggotanya yang kemudian memanfaatkan itu. Karena intinya kan ya koperasi kayak gitu, apa, anggota sebagai pemilik dan juga pengguna dari bisnis yang dimiliki oleh koperasi. Oh iya, menarik 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 banget sih kak. Terus apa lagi tuh kak selain itu, selain nongkrong atau film gitu? Iya, sebenarnya aku ada keresahan sih bahwa kalau Hmm. kita sering buka YouTube itu ketika lihat trendingnya itu sering muncul apa, Rina? Muncul apa seringnya kalau trending YouTube tuh? Muncul yang viral-viral. Yang viral kan biasanya itu K-pop tuh ya kan? Oh iya, K-pop, Nah, K-pop itu prank-prank gitu-gitu. prank-prank, ya itu bisa kita kesampingkan lah kalau yang prank-prank. Artinya K-pop ini bisa viral itu kenapa kayak gitu? Itu yang perlu kita cari tahu. Nah, ketika aku cari tahu itu ternyata pengemasan dari video-video K-pop, lagu-lagunya itu emang sangat dedikasi tinggi kayak gitu dan apa kreatif lah kayak gitu. Nah kan tapi ketika kita mungkin menelusuri lagi gimana sistem penghasilan mereka kayak gitu. Kurasa pasti juga ada ketidakadilan kayak gitu ketika eh, video itu viral kayak gitu nanti pembagiannya seperti apa. Karena sering lah kita bahkan kemarin sih yang terdekat itu KKY ya walaupun dengan segala macam problematikanya intinya pas video KKY viral itu ada asistennya atau yang menjadi rekannya itu protes karena cuma dibayar berapa kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu realita sih di lapangan dan kemarin aku juga sempat lihat kayak gitu di berita bahwa pekerja film seperti kru, kameramen, lighting, editor videonya, nah itu kadang ketika videonya naik atau filmnya itu terjual laris, itu gajinya ya hanya ketika dia apa? Ketika dia bekerja itu dan Bertugas langsung itu. dibayar kayak gitu. Nah, tapi ketika film itu laris atau kemudian dapat royalti lah kayak gitu, nah itu nggak dapat mereka. Nah ini sebenarnya kan ketika itu dalam bentuk koperasi, misalnya kayak di koperasi film tadi, di Kabelan Co-op tadi, itu kan selama mereka menjadi anggota koperasi dan kemudian film itu laku, video itu laku dan menghasilkan banyak uang, nah itu mereka tetap punya hak untuk bisa dapat penghasilan dari film itu atau kalau kita kenal ada sisa hasil usaha atas kinerja dia di video film kayak gitu. Jadi emang konkretnya perlu sih ada koperasi yang berbasis budaya seperti itu dan nantinya mereka memproduksi karya-karya budaya baik itu film atau kemudian musik karena luar biasa loh penghasilan dari budaya kita tahu lah bagaimana kayaknya seorang penyanyi kayak gitu ada Syahrini kemudian Anang ada juga dan itu orang-orang yang kaya karena dari budaya lagi-lagi dari musik kayak gitu. Terus kalau kita lihat budayawan tradisional pun itu ya sudah banyak kayak Didi Kempot kemarin luar biasa dia
bagaimana viralnya, punya basis sobat ambyar, dan sekali pas konser amal sebelum beliau meninggal, almarhum Didi Kempot ini, dalam 2 jam itu mengumpulkan 7 miliar, sekitar 7 miliar. Itu kan luar biasa. Maka ini perlu digarap dan nanti akan lebih banyak lah keuntungan yang didapat oleh anggotanya. Itu sih kalau dari aku. Iya sih, keren banget. Jadi industri kreatif ya bisa banget dikemas secara koperasi gitu. Oh, keren banget sih. Dan belum banyak ya yang kepikiran tentang konsep koperasi ini. Iya. Padahal marketnya besar dan kita bangsa Indonesia tahulah banyak budaya kayak gitu. Kemarin aku sempat lihat-lihat juga ada tokoh budaya namanya Cak Percil, kalau tahu. Cak Percil itu pemain ketoprak kayak gitu. Dan bahkan dia bisa punya kekayaan yang ya luar biasa, punya joglo dan rumahnya bagus. Jadi memang budaya itu punya pangsa pasar yang gede dan bisa menghasilkan duit yang seharusnya ketika melalui bentuk koperasi itu lebih mensejahterakan. Artinya nanti yang kaya bukan hanya tokoh utamanya kayak yang kalau di situ di Cak Percil, tapi pemain gendangnya, pemain alat-alat musik tradisionalnya, kameramennya, lighting dan lain-lain itu bisa sejahtera bersama gitu. Oke, balik lagi ya ke asas koperasi kekeluargaan. Ya. Nah, kalau dari Sena ada tambahan gambaran atau mungkin ada ide lain kayak gitu yang bisa kita diskusikan? Apa ya? Itu seru juga sih, itu aku baru tahu karena aku baru tahu ada ternyata, dan baru tahu juga ternyata emang aku sempat bertanya-tanya sih kalau misalkan film kayak gitu kan emang lightingnya ya capek juga nggak sih selain talent kayak gitu, orang-orang di balik layar tuh juga gitu. Pegang lighting berjam-jam, pegang kamera berjam-jam kayak gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan. Tapi kenapa sih Kak kayak gitu-gitu tuh kurang rame atau gimana? Apa nggak? Budaya Indonesia ya maksudnya? Ya sebenarnya tinggal pengemasannya sih, dan artinya konsistensi dalam mengelola itu kayak gitu. Kayak ya itulah kayak Didi Kempot bagaimana bisa viral, kemudian karena karyanya bagus gitu. Tinggal di kualitasnya ketika membuat lagu, membuat film. Dan kalau Sena tahu beberapa kali pun video dari, kalau tahu siapa Arif Muhammad tuh, Mak Betty ya. Mak Betty itu kan sering trending juga. Nah, sebenarnya kan orang Indonesia itu juga suka yang hal-hal kayak gitu, kayak drama-drama kayak gitu. Drama yang langsung kayak gitu. Khususnya drama komedi kayak gitu. Nah, itu tinggal kita buat, kemudian kita kemas dengan baik, akan menghasilkan kayak gitu. Oke. Karena budaya Indonesia kan banyak banget ya, nggak cuman musik, nggak cuman ketoprak atau semacamnya kayak banyak kuliner, pariwisata gitu. Walaupun nanti per daerah pun pasti menghasilkan. Umpamanya lah kita kayak tadi lah Kabelan Koop itu yang mungkin film-filmnya film-film indie atau film-film lokal, tapi kan dia ada pasarnya. Artinya nanti anggotanya yang nonton atau bahkan masyarakat sekitar yang butuh hiburan pun juga pasti akan nonton itu. Dan tahulah bagaimana Netflix sekarang bisa naik daun kayak gitu. Karena ya itu tadi, itu bisnis budaya atau bisnis industri kreatif itu sangat luar biasa. Dan kenapa kita tidak mengarah situ sebagai koperasi kayak gitu. Bisa di-note ya. Iya. Nanti kalau teman-teman yang nonton tertarik, nanti bisa kita diskusi dan kita wujudkan lah ya. Oke. Apa nih Kak kira-kira kalau misalkan kita mau buat kayak gitu juga apa nih kira-kira? Kalau
dari aku mungkin awalnya kayak itu tadi sih, kayak kita buat video-video, buat film kayak gitu. Karena selain film banyak disukai atau drama-drama, kan kita tahu lah drama Indosiar bagaimana disukai ibu-ibu, kemudian drama Korea disukai anak-anak muda, dramanya Mak Betty juga lumayan banyak. Itu memang selain itu nanti video kita juga tidak hanya, atau film kita tidak hanya yang komedi atau kemudian nangis-nangis, ku menangis. Video kita juga bakalan ada edukasi kayak gitu, dan edukasi video kan biasanya lebih bisa diterima dan banyak disukai, karena video kan tinggal lihat dan kita menikmati, nanti ilmu secara atau wawasan terkait koperasi itu bisa secara tidak langsung dipahami. Bener banget sih, ini kayak wow, keren banget. Mind blowing ya. Cukup. Dan sebenarnya kalau mind blowing koperasi seperti itu juga asik lah ya, kan kita buat film, kemudian kita rekaman lagu untuk kesenangan kayak gitulah. Ya artinya kayak tadi apa, hobi yang dibayar kayak gitu. Iya bener banget sih. Berarti kayak koperasi itu nggak melulu tentang jualan atau simpan pinjam gitu. Iya. Ya sebenarnya itu jualan juga sih kan, jualan karya kita. Karya yang kita Iya maksudnya jualan barang. Jualan yang jualan. Bener-bener. Bumi sampo gitu, enggak kan? Iya. Dan apalagi sekarang kan emang semuanya baik lagi ke serba digital, semua orang suka yang seru-seru. Bener. Anak-anak muda lagi suka yang menarik gitu, yang bikin happy, karena hidup tuh sudah banyak masalah gitu. Iya. Happy dong. Banyak masalah kamu sana. Iya, apalagi kan kayak pandemi sekarang kan, kita disadarkan bagaimana ya kita butuh hiburan, walaupun di rumah aja kan juga bosen pasti. Terus kemudian kan biasanya nonton YouTube, kemudian nonton Netflix, ya kan, sampai langganan cari yang premium. Itulah, jadi banyak nanti. Dan aku bahkan kepikiran ketika koperasi platform kayak YouTube kayak gitu kan. Nah, jadi di sana kita ngupload video-video, dan di sana anggota yang ngupload, anggota yang lihat, dapat pembagian. Jadi kan kalau YouTube itu kan sistemnya yang dapat duit tuh yang buat video. Nah, besok-besok kalau bisa yang lihat itu juga dapat bagian sebagai kontribusi mereka. Enak, rajin saya besok nonton YouTube ya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kayak video Blackpink tuh bisa ratusan juta, video K-pop itu kan itu. Iya. Sehari bisa berapa kali orang lihat ya? Iya, itulah. Jadi itulah pangsa besar dari industri kreatif yang saya rasa baru sedikit lah koperasi yang menyentuh itu. Iya, halo koperasi di luar sana. Berarti dan anggotanya juga dia bisa fleksibel gitu, nggak harus apa namanya, harus di tempat itu, atau bisa joinnya bisa dari luar daerah gitu, atau gimana? Iya benar, kayak gitu bisa fleksibel karena kita, kecuali ketika kita pembuatan videonya ya, kalau pembuatan videonya pasti juga harus kita yang di dekat-dekatnya kayak gitu. Tapi untuk menjadi anggota ya tentu semua orang bisa, ketika nanti mereka mau kontribusi nonton atau kemudian kontribusi simpanannya untuk produksi video filmnya itu, nah itu sangat bisa sekali. Jadi tidak terbatas oleh tadi lokasi. Oke, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi kayak ada nih ternyata inovasi koperasi buat kita nih anak-anak muda, asik. Jadi koperasi itu sekarang bisa dikemas seasik mungkin loh, gitu. Nggak cuma yang itu aja.
Iya. Jadi sebagai generasi muda, ayo dong buka matanya, ayo kita join koperasi. Ya, yang belum tahu apa itu koperasi, tolong lihat ini ya. Iya, simpelnya Supaya, koperasi itu kan kayak demokrasi lah, dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Kita buat video dari kita sendiri, yang buat kita sendiri, dan untuk kita tonton sendiri. Walaupun nanti pun ada pasar lain, maksudnya dari luar anggota pun juga boleh lihat, dan nanti kita dapat SHU-nya juga. benar banget. Jadi ini adalah sesuatu hal yang membahagiakan ya teman-teman, dari kita untuk kita, oleh kita, semuanya tentang kita. Ya. Yeah. Gitu aja sih teman-teman, seru banget sih ngobrol-ngobrol sama Kak hari ini gitu. Pasti banyak ilmunya, banyak manfaatnya gitu. Amin. Terima kasih Kak Hari udah join sama Aku Suka Podcast. Sama-sama Zena. Ya, terima kasih, ditunggu bintang sama bintang lamu selanjutnya. Dadah. Dadah. Jargon dulu nggak? Oh iya, oke. Jargon berapa koma? Bravo. Bravo. Ya. Bye. Ya, bye-bye teman-teman.